Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Tanggara dengan NPM 257820551. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on video untuk mata kuliah jaringan komputer, yaitu pada modul 1.5.5 tentang network representation ya. Oke. Di sini ada instruksi, mungkin kita langsung saja ke part yang satu, yaitu ada identify common component, atau kita akan mengidentifikasi komponen apa saja yang ada pada topologi ini. Oke, yang pertama di situ ada di sini ada list the intermediary category. Oke, di sini ada pertanyaan, ada intermediary device adalah perangkat perantara yang menghubungkan end device agar bisa berkomunikasi. Nah, di sini kategori intermediate device di packet tracer biasanya meliputi seperti router, switch, hub, wireless device, dan security atau firewall atau SSA, dan one emulation, cloud, DSL, dan kabel. Kadang masuk kategori khusus. Nah, oke, yang kedua sini ada pertanyaan, yaitu perangkat yang hanya punya satu kabel, without entering into the internet cloud, how many, berapa perangkat yang memiliki satu koneksi. Di sini perangkat yang hanya punya satu kabel koneksi menuju jaringan, itu contohnya seperti PC, laptop, ya ini PC atau laptop di sini, atau printer juga bisa termasuk, dan server ya di sini. Oke, ini bergantung pada topologi yang ada di file packet tracer ya. Di sini tergantung, di sini yang punya satu kabel sini 1, 2, 3, 5. Ini banyak ya untuk yang menggunakan kabel, kayaknya sekitar 10. Lalu di sini ada yang ketiga, ada without connecting to cloud. Artinya di sini perangkat yang punya lebih dari satu koneksi, seperti contohnya seperti switch dan router. Nah, di sini ada router. Router di sini menghubungkan ke switch, dan router menghubungkan ke cloud di sini. Dan switch juga dari router ke server juga. Jadi dia ada dua penghubung lah, lebih dari satu koneksi. Di sini ada pertanyaan lagi, how many end device are not desktop computer? Di sini ada beberapa device yang bukan desktop komputer, seperti laptop ya, laptop, printer, server, lalu ada IP phone, tablet, dan smartphone ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 device ya yang bukan desktop komputer. Lalu di sini ada lanjut, di sini ada pertanyaan, how many different jenis media biasanya dipakai dalam topologi packet tracer? Seperti di sini ada kabel yang dipakainya itu untuk penghubung, ada kabel strike ya, seperti ini menghubungkan yang berbeda device. Lalu ada crossover untuk menghubungkan koneksi yang sama. Lalu di sini ada fiber optic di sini ya, fiber optic seperti garis-garis ini dinamai fiber optic. Fiber optic yang warna biru. Lalu ada serial DCT, yaitu yang kabel petir merah. Lalu wireless connection, yaitu untuk menghubungkan di laptop ke router ini, router tablet ke router, seperti itu. Termasuk yang part kedua, di sini ada explain the purpose of the device. Yaitu yang pertama itu yang A, yaitu model client server adalah sistem komunikasi jaringan yang dimana klien atau PC laptop meminta layanan data. Yang kedua ada server menyediakan layanan data, contohnya seperti PC. PC membuka website. Jadi PC adalah klien dan server, sini server adalah
penyedia layanannya. Nah, biasanya server menyediakan layanan seperti web, file sharing, DNS, email, dan database. Lalu yang B list to function intermediary device, yaitu list yang dua fungsi dari intermediary device, yaitu ada yang pertama itu meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lain, yang kedua yaitu menentukan jalur terbaik, yang ketiga menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan yaitu switch, yang keempat ada mengatur traffic dan mengurangi collision atau switch bekerja sebagai MAC address, yang kelima ada memberikan keamanan jaringan atau firewall memblokir traffic tertentu. Lalu yang C yaitu ada list to criteria causing network media type, yaitu yang memilih jaringan kabel atau wireless, yaitu jarak, yang kedua ada kecepatan transfer data, yang ketiga ada biaya, yang keempat ada ketahanan terhadap gangguan kabel. Oke, begitu untuk yang part kedua. Mungkin yang part 3 kita lanjut, itu compare and contrast line 1. Yang A, explain the difference between a LAN and a WAN plus example. Jadi LAN (Local Area Network) memiliki jaringan lokal dalam area kecil, seperti halnya rumah, sekolah, dan kantor ya. Itu LAN. Ya, contohnya seperti di sini ya, home office. Jadi dia seperti kantor. Jadi dia memakai LAN. Artinya LAN itu yang berfokus pada area yang kecil. Contohnya seperti jaringan komputer di lab sekolah atau jaringan wifi di rumah. Oke, di sini ada WAN, yang kedua itu ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan luas yang menghubungkan banyak LAN dalam jarak jauh antar kota dan negara. Contohnya seperti internet, jaringan perusahaan yang menghubungkan kantor pusat dan cabang, VPN, MPLS. Contohnya seperti central ke branch ini. Oke, itu untuk yang A. Yang ke B yaitu ada in the package tracer network, how many WAN do you see? Berapa WAN yang kamu lihat? Di sini adanya cloud internet, yaitu ada 1 dan 2. Berarti ada 2 yang menghubungkannya yang menggunakan koneksi serial, yaitu kabel serial ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dan koneksi ISP ada. Jadi di sini ada sekitar 4 ya untuk WAN. Oke, lalu how many LANs do you see? Berapa penggunaan LAN yang kamu lihat? Di sini ada 3, yaitu ada central, branch, dan home office gitu. Lalu yang D di sini the internet. Oke, di sini internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia yang menghubungkan protokol TCP dan IP. Internet bukan hanya satu jaringan besar, tetapi gabungan banyak jaringan, ISP perusahaan, universitas, pemerintah, dan saling terhubung gitu. Oke, yang E, what are some of the common ways a home user connect to internet? Jadi cara berapa penggunaan rumah yang menghubungkan ke internet. Jadi situ ada seperti wifi router plus SP fiber FTH. Lalu ada mobile data seperti smartphone dan tablet ya. Lalu DSL modem seperti penghubung seperti ini, kabel modem untuk menghubungnya ke internet. Lalu di sini ada hotspot dan HP atau wireless kabel ya. Lalu yang terakhir, what are some common method a business user connect to internet your area? Di sini metode umum untuk bisnis, terutama di Indonesia itu ada dedicated internet line, internet khusus bisnis stabil. Yang kedua ada fiber optic broadband in the home seperti in-home business, bisnet, dan first media dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada VPN atau Virtual Private Network untuk menghubungkan kantor cabang. Yang keempat ada MPLS biasanya untuk perusahaan besar. Lalu yang terakhir yaitu Wireless Radio Link untuk daerah sulit fiber atau daerah-daerah yang sulit menjangkau jaringan. Oke, begitu. Oke, mungkin kita akan langsung ke challenge questionnya ya. Di sini kita diperintah untuk membuat sebuah topologi juga seperti yang di sini. Oke.
Nah, yang pertama kita akan menambahkan PC-nya terlebih dahulu. Mungkin saya akan taruh di sini. Yang pertama kita klik end device pada kiri kanan, lalu tambah PC sebanyak 4 ya. Ini untuk misal kayak ruang sebelah kiri dan satunya untuk ruang sebelah kanan seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan menambahkan switch ya. Switch pada network device, lalu pilih switch. Di sini saya akan menggunakan switch yang 2960. Ini satu, lalu sebelah kanan satu juga. Oke, nah lalu di sini langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel strike, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Ini ke sini kan flash ethernet kosong, lalu ini juga, dan yang terakhir. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita akan menambahkan router ya. Untuk router mungkin saya akan menggunakan router PT. Ini satu, lalu satu lagi di sebelah kanan. Untuk router ke switch sama menggunakan kabel strike. Oke, untuk menghubungkan router ke router kita menggunakan kabel serial ya. Serial DTE. Lalu kita serial 20, lalu ini serial 20. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi router terlebih dahulu ya. Yang pertama kita klik router, lalu CLI, lalu di sini kita klik tik atau tekan keyboard N, lalu enter. Maka seperti ini. Langkah pertama kita akan enable terlebih dahulu, lalu configure terminal. Lalu kita akan menambahkan router flash ethernetnya terlebih dahulu, yaitu interface FA, lalu 0/0 seperti ini. Lalu kita ketik IP-nya flash 192.168.1.1.255.25. Oke, jadi untuk IP flash ethernetnya yaitu 192.168 dan 1.1 itu. Oke, ada kesalahan. Oke, di sini. Oke, typo ya, sorry. Nah, seperti ini. Lalu enter. Lalu no shoot down seperti ini. Lalu kita exit. Nah, untuk IP flash Ethernet sudah berhasil kita konfigurasi. Lanjut untuk IP serialnya, yaitu interface SE 2/0. Lalu kita ketik IP-nya 10.0.0.1, lalu 255.255.252 seperti ini, enter. Lalu ketik clock rate 6400 ini, lalu no shoot door seperti ini, exit. Lalu kita di sini akan menyimpannya menggunakan copy running config start up config ini, enter. Oke, untuk router sebelah kiri sudah berhasil kita konfigurasi. Lanjut kita mungkin langsung untuk mengkonfigurasi IP nya terlebih dahulu ya. Ini kita menu IP configuration,
lalu 192 masukkan IP 1.10 tab lalu di sini masukkan default gateway IP router yang kita masukkan itu 192.168.1.1. Oke, sebelah PC 5. Untuk PC sebelah ini sama hanya membedakan ujungnya ya, jadi ini menjadi 11 ini. Oke, lanjut untuk kita mengkonfigurasi router sebelah kanan. Pertama masuk CLI, ini ketik N lalu enter. Enable configure terminal. Lalu di sini kita menggunakan mengkonfigurasi pas edarnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu masukkan IP. Nah, untuk IP address router sebelah kanan kita menggunakan 2.1 ya, karena tadi kita sebelahnya 1.1, jadi ini 2.1 agar membedakan alamatnya. Shutdown dan lalu exit, lalu kita akan mengkonfigurasi kabel serialnya inter SE2/0 lalu IP address 10.0.0.1 lalu 255.252 enter, lalu no shutdown lalu exit. Oke. Shutdown lalu exit lagi, lalu kita simpan. Enter. Oke, lalu selanjutnya kita akan menambahkan IP untuk PC nya ya. Oke, di sini 192.168.2.10 lalu masukkan IP routernya 192.2.1. Ini selesai. Lanjut untuk IP PC yang sebelah kanan yang terakhir, yaitu 192.168.2.11 19.0.8.1. Oke, ini sudah, berarti di sini kita hanya menjalankannya lagi. Kita akan cek, mungkin kita akan cek PC 6 ke PC 7. Kita ke command prompt lalu ping, masukkan IP yang PC sebelah atau PC 7 menggunakan 2.11 enter. Oke, di sini ada reply from, artinya kalau reply dia berhasil ya. Oke, begitu. Mungkin saya penasaran apakah coba yang sebelah kanan. Oke, untuk menyeberang juga ini sama, berhasil ke PC 6 ke PC 5, dia menjadi reply. Tapi di sini destination host uncrable ya, tapi ya reply ya. Oke, mungkin itu saja untuk tugas hands-on pada lab 15.5 yaitu network representation. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.